setia. Tiada yang lain selain Engkau yang ku sembah seumur hidupku. Yesus, kutinggikan namamu selalu, selamatkan hidupku. Yesus, ku muliakan namamu selalu yang menolong hidupku. Haleluya, haleluya. Selamat sore Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, hari baru. Puji nama Tuhan, kalau hari ini kita ada di tempat ini, kita kembali akan mengingat kebaikan Tuhan bagi kita. Amin. Mengingat pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan pikiran kita. Hanya tertuju kepada Tuhan. Dengan segenap hati kita, dengan segenap pikiran kita, kita mau arahkan hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih Kau baik bagi kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Dengan segenap jiwa, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan, dalam kekudusan-Mu. Jiwa kami Tuhan, Segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan, dalam kekudusan-Mu, ku angkat
hanya Dia satu-satunya penyelamat di dalam kehidupan kita. Nama Yesus yang penuh dengan kuasa, itu nama yang indah. Itu nama yang indah, nama Yesus. Amin. Itu nama yang indah. Amin. Oh, dari surga mulia, bimbang ragu diusirnya, berarti susah dihiburnya. Nama Yesus. Amin. Amin. Yang ku cinta, itu nama yang indah. Itu namamu Yesus. Oh, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga. Yes, amin. 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 Diusirnya hati susah. Amin. Susah indah. Sekali lagi angkat kedua belah tanganmu sebagai pengagungan kita kepada Tuhan. Amin. Itu nama yang indah, nama Yesus. Amin. Yesus. Amin. Itu nama yang indah dari surga. Amin. Yesus. Bimbang ragu diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Nama Yesus yang indah. Yes, Lord. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Nama Yesus yang indah. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Beri kemuliaan bagi Allah. Terima kasih Tuhan. Namamu Yesus yang indah di dalam kehidupan kami. Hanya nama Yesus, nama di dalamnya kami beroleh kesemenangan. Nama di dalamnya kami boleh keselamatan. Karena tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini Tuhan yang membawa kami kepada keselamatan. Kuasa-Mu, kuasa salib-Mu, sungguh Tuhan menyelamatkan kami. Kuasa-Mu melingkupi kami. Kami percaya Tuhan, segala kelemahan tubuh kami, segala dosa salah kami, Engkau sudah ampuni kami Allah di kayu salib Tuhan. Terpujilah namamu Yesus, terpujilah kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan ibadah Tuhan. Kami akan lebih lagi Tuhan menaikkan pujian kami kepada-Mu. Berkatilah ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Kuasa Tuhan bekerja di antara kami, melawat setiap kami. Dalam nama Yesus, kami serahkan ibadah kami. Haleluya. Jemaat boleh tinggal duduk. Kita tetap memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Yesus. Amin. Amin.
kebaikan-Mu, Yesus. Kami ingat semua pertolongan-Mu bagi kami, Yesus. Kasih-Mu memulihkan kami, kuasa-Mu membangkitkan roh-Mu di dalam kami, Tuhan. Terima kasih Allah, darah-Mu membebaskan kami, Yesus. Haleluya, haleluya. Sekali lagi kasih-Mu, kasih-Mu memulihkan hidup, kuasa-Mu, Tuhan. kuasa-Mu Amin. membangkitkan rohku, Oh, darah-Mu, Yesus. darah-Mu Amin. tercurah Amin. Yesus, terima kasih. Yesus, terima kasih. Terima kasih, kasih-Mu, Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus. Glory, glory bagi-Mu. Amin, amin. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan. Amin. Sekali lagi kita katakan pengorbanan-Mu. Pengorbanan-Mu sempurna. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan kembali duduk. Terima kasih Tuhan. Kita tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih Allah. Haleluya, Yesus. Lagi tayangan Oh, makasih. lahat Yeshua. Ilahi. Ilahi. Memang seperti Dad. Haleluya, haleluya. Pengorbanannya luar biasa atas setiap kehidupan kita. Yesus baik bagi kita. Dia tempuh jalan yang sulit. Oh, haleluya, haleluya. Jalan via dosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, dicaci dan dihina
hanya kepada kita. Karena itu dia terus melangkah hingga dia sampai di kayu salib untuk tebus setiap dosa kita. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami boleh menikmati kemurahan-Mu ya Allah. Kami boleh menikmati hidup Tuhan karena kemurahan Tuhan. Kami boleh diampuni atas segala dosa kami karena kemurahan Tuhan. Sungguh besar kemurahan-Mu Allah. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup Bapa. Yes, Yesus, haleluya, amin, Yesus. Lebih dari Amin, haleluya, Yesus. Bawa lidahku memuji-Mu. Amin, kemurahan-Mu lebih dari hidup Allah. Lebih dari terima kasih Tuhan. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Amin, lebih dari hidup Allah. Oh, terima kasih Tuhan. Memuji Engkau Tuhan, memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari. Sekali lagi kita bersama-sama katakan kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan. Terima kasih Yesus, lebih dari hidup. Kemurahan-Mu kan. Amin, amin, amin. Lebih dari hidup, lebih dari hidup. Bawa lidahku Tuhan, bawa memuji Engkau. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Lebih dari hidup, kemurahan-Mu, kemurahan lebih dari hidup, lebih dari kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan lebih dari hidup. Terima kasih Tuhan. Sungguh kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kasih-Mu, kasih yang besar buat kami Tuhan. Kasih yang tiada pernah ditandingin oleh apapun. Karena kasih-Mu kami boleh ada sampai hari ini. Karena kasih-Mu Engkau membuktikan di kayu salib Bapa. Engkau mengasihi setiap kami, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang punya banyak kelemahan. Tapi karena kasih-Mu memberi kami kemenangan ya Tuhan. Jumat Agung kami boleh ada dan kami peringati. Kami tahu ini semua karena kasih-Mu, ini semua karena pengorbanan-Mu, semua karena karya-Mu yang besar yang Kau lakukan dalam setiap kehidupan umat-Mu dimanapun berada ya Bapa.
Engkau ingin menyelamatkan setiap umat-Mu. Engkau ingin menyelamatkan setiap siapapun ya Bapa di muka bumi ini. Biarlah melalui peristiwa Jumat Agung ini kami sama-sama kembali Tuhan diingatkan betapa kami punya Tuhan Yesus yang kasih-Nya besar, yang kasih-Nya ajaib, yang kasih-Nya luar biasa buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan duduk diam dengar firman-Mu. Buka hati kami Tuhan, sehingga setiap firman Tuhan, pesan Tuhan yang kami akan dengar hari ini menjadi kekuatan yang luar biasa buat kami Bapa. Urapi kami semua yang hadir, bahkan hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Buat setiap kami yang ada di rumah sekalipun, Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami Bapa. Sebelum juga kami akan masuk dalam perjamuan kudus hari ini Tuhan, saat ini Engkau juga memberkati kami Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin, amin. Silakan duduk jemaat yang dikasih Tuhan. Tuhan baik. Amin. Jumat Agung adalah peringatan akan penderitaan yang terbesar yang Tuhan Yesus pernah terima. Bahkan sebelum peristiwa Jumat Agung, sesungguhnya sudah dimulai dari hari Kamis malam. Dikatakan pada waktu Kamis malam, Yesus sudah mengetahui bahwa keesokan harinya Dia akan disalibkan dan memberikan dirinya untuk menebus dosa manusia. Dan di malam itu dikisahkan Yesus berdoa, ambil waktu sendiri untuk berdoa dan berkata, sebentar lagi akan tiba bahwa anak manusia itu akan diserahkan. Dan kita tahu selanjutnya pada malam itu Yesus ditangkap dan dibawa untuk diadili. Dan hari ini, di hari Jumat Agung, inilah Tuhan Yesus mengalami siksaan dan penderitaan yang terbesar, yang seperti tadi kita sudah saksikan filmnya. Jumat Agung adalah kesengsaraan dan penyiksaan yang tertinggi yang Yesus harus alami. Yesus mengalami penderitaan dan rasa sakit yang mungkin terbesar yang manusia pernah rasakan dan alami. Dia dicambuk dengan cambuk yang berduri, 9 kali 40 cambukan yang harus diterima oleh badannya, sehingga itu yang mengakibatkan badan dan mukanya hancur. Secara jasmani Yesus mengalami rasa sakit yang terbesar, dan kematian di atas kayu salib adalah salah satu kematian yang paling menyengsarakan. Saudara, ternyata bukan secara jasmani saja yang Yesus alami, tetapi secara mental Yesus juga harus mengalami penyiksaan dan kesengsaraan yang luar biasa. Dia harus dianiaya, diludahi, direndahkan, dicaci maki, dan disalibkan seperti orang jahat, seperti orang kriminal. Bahkan orang-orang Yahudi yang saat itu hadir menyaksikan dan melihat berkata, katanya kamu mau menyelamatkan dunia. Bagaimana bisa menyelamatkan dunia sementara menyelamatkan dirimu saja kamu nggak bisa? Secara mental Yesus direndahkan. Inilah bukti kasih buat saya dan saudara. Amin, amin. Yesus mau tanggung itu semua, dan Yesus mau tanggung dosa-dosa kita. Kalau saudara gini, ada orang caci maki kita, ada orang ngasih hina kita, mungkin ada orang lah ludahi kita. Tapi ingat baik-baik hari ini, peristiwa ini, ingatkan kita, Yesus pernah alami. Amin, amin. Dia dicaci maki, diludahi, dia dibuat sesuatu yang tidak baik dalam kehidupannya, sesuatu yang berat yang dia harus alami. Bahkan sebelum peristiwa Jumat Agung, dari sehari sebelumnya Yesus sudah alami sesuatu siksaan yang luar biasa. Secara jasmani, secara mental, dia mengalami tekanan yang luar biasa, sehingga harus diambil keputusan. Dia harus pergi ke satu tempat, bawa murid-murid untuk berdoa. Dan ada beberapa murid saja yang dia ikut sertakan untuk pergi berdoa bersama-sama. Kenapa? Tekanan yang luar biasa yang dia tahu dia akan terima di hari Jumat Agung. Saudara bayangkan gini,
Yang ditanggung oleh Yesus adalah dosa saya dan saudara. Amin. Amin. Sementara gini, waktu kita sedang menanggung dosa diri kita sendiri, ada kebanyakan kita secara emosional kita akan mungkin sulit untuk menanggung malunya. Apalagi kalau kita bilang kita orang percaya, ikut Tuhan, orang Kristen dari kecil, tiba-tiba kita buat satu pelanggaran, buat dosa yang gini. Kalau kita ceritakan, orang lain tahu, malu buat dia. Loh, kok orang Kristen buat jahat? Loh, kok orang Kristen mencuri? Kok orang Kristen membunuh? Kok orang Kristen selingkuh? Malu gak malu? Ini bisa orang bicara tentang dosa yang kita tanggung tentang diri kita sendiri. Malunya luar biasa untuk kita ceritakan. Betul apa betul? Ya, saudara malu gak? Apalagi kalau kita ceritakan di tengah keluarga besar. Malunya luar biasa. Harga diri kita akan turun, kredibilitas kita akan turun, pamor kita akan turun. Makanya ada banyak orang percaya karena dia sulit menanggung malu untuk mau cerita kepada orang lain. Sulit, bahkan dia juga bisa cerita kepada Tuhan, datang sama Tuhan karena dia sulit untuk nanggung malu dosanya, sehingga dia bunuh diri. Ini yang dilakukan dan dialami oleh Yesus itu, dia bukan nanggung dosanya sendiri, dia tanggung dosa kita. Amin. Amin. Kalau kita masih nanggung dosa kita sendiri, kita berasa berat. Yesus nanggung dosa semua orang. Beratnya kayak apa coba itu? Coba saudara bayangkan. Beratnya kayak apa waktu dia di kayu salib? Yang dia tanggung itu dosa semua orang. Sampai orang akan bilang, mana katanya kau juru selamat yang mau datang menyelamatkan orang lain, dirimu saja kamu gak bisa selamatkan. Itu mentalnya terganggu. Secara manusia lahirnya dia terganggu. Aku datang untuk mengasihi orang, aku datang mau nyelamatin orang, aku malah dihina, dicaci maki, bahkan disalib seperti seorang penjahat. Saudara, renungkan sejenak. Jangan hanya setiap peristiwa Jumat Agung kita lewati, tapi hidup kita gak pernah berubah. Kalau saudara ada sesuatu yang dalam dirimu, ini salah nih, cerita, datang sama Tuhan. Amin. Amin. Karena dia pernah alami itu, dia sudah tanggung itu. Sehingga waktu dia alami peristiwa itu, tadi kita sama-sama lihat, sampai Yesus bisa bilang, dia merasa sepertinya Bapa di surga tuh tinggalin dia sendirian. Gak ada lagi yang menemaninya. Orang-orang yang dia kasih caci maki dia. Bapa di surga yang kirim dia ke dunia ini sepertinya meninggalkan dia. Hingga ada ayat Yesus bilang, ya Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi sekali lagi apa yang dilakukan oleh Yesus? Karena kasihnya besar buat kita. Amin. Salib bukti kasih Yesus buat kita. Salib itu selalu bicara tentang kasih Tuhan. Kalau bukan karena kasih, dia gak mungkin bisa tanggung semua itu. Dia gak cuma nanggung dosanya, dia gak nanggung pelanggaran, padahal dia gak punya pelanggaran. Alkitab sendiri yang tulis, dia gak punya pelanggaran, dia gak punya kesalahan, tapi dia harus ada di situ. Tapi dia gak malu untuk menyatakan dia datang untuk menanggung dosa saya dan saudara. Ibrani 4 ayat 15 sampai 16. Ibrani 4 ayat 15 sampai 16. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya apa? Sama dengan kita. Sama dengan kita. Ia telah dicobai sama dengan kita. Hanya ini yang bedanya, tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Imam besar yang saya dan saudara punya adalah imam besar yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Oleh sebab itu maka sesungguhnya Yesus sangat mengerti dengan apa yang sedang saya dan saudara alami sampai hari ini. Dia tahu persis apapun yang sedang saudara rasakan hari-hari ini. Dia tahu tuh apa saudara rasakan sakit mutu, dia tahu. Kalau saudara bilang, saya lagi sakit nih, aduh sakit banget. Saya udah gak bisa lagi melakukan apa-apa, hanya ada di rumah sakit.
Rumah sakit ponis saya, sakit saya ada sakit yang paling berat. Tapi saya mau beritahu sore hari ini, Yesus itu pernah alami. Amin. Yesus itu pernah alami. Kalau saudara mungkin alami sekarang kanker stadium 1, 2, 3, dan 4 atau apalah, Yesus lebih dari itu dia pernah alami. Apa yang dia alami belum pernah ada sejarahnya manusia alami. Penderitaan yang dia alami. Saudara pikir disalib itu mudah? Salib itu makanya dia bilang sesuatu yang sangat mengerikan. Karena orang harus mati dalam keadaan apa ya? Kalau ditembak mati selesai dah. Sekian detik ajalnya selesai. Ini dia harus tahan, Kalau secara manusia dia mungkin bisa bilang, Tuhan, apa mereka semua ini? Dia bisa lakukan, sebenarnya apa yang dia bisa lakukan? Dia balas saja jahatnya kita. Tapi Yesus gak kerjakan itu. Dia tahu betul apa yang kita alami. Bahkan dia pun tahu betul di waktu-waktu tertentu kita sedang merasa takut. Jadi kalau saudara punya ketakutan, Yesus itu tahu tentang ketakutan. Karena Yesus sendiri pun pernah alami ketakutan itu. Waktu itu takut dan gentar dikatakan oleh firman Tuhan. Sehingga ketika dia tahu bahwa dia akan mengalami setiap siksaan, cambuk dan salib di Jumat Agung, bahkan paku yang akan ditancapkan di kedua tangannya, dia takut dan gentar. Makanya dia ambil waktu malam itu untuk berdoa. Dan dia bilang, ya sudah, saya serahkan sesuai dengan kehendak Bapa di surga, bukan kehendakku. Yesus tahu akan semuanya itu sebelum dia mengalaminya. Bahkan yang luar biasa, di tengah-tengah penderitaan yang Tuhan Yesus akan alami, ini yang luar biasa nih. Orang-orang yang terdekat dengannya justru pergi meninggalkannya. Salah satunya adalah siapa? Petrus. Kurang dekat apa Petrus sama Yesus? Lebih dekat Petrus dengan Yesus daripada kita. Wih, dekat banget. Bestie banget dia. Kita masih apa? Tapi lihat baik-baik. Di saat Yesus alami penderitaan, di saat Yesus dicaci, dimaki, diludahi, Petrus justru menyangkal Yesus. Orang yang terdekat menyangkal Yesus. Saudara, saya mau beritahu hari ini. Kalau ada orang-orang yang dekat dengan kita hari-hari ini dan sangat-sangat dekat, bahkan sangat-sangat mendukung saya dan saudara, ketahuilah saya dan saudara juga harus siap. Suatu hari mereka pun akan pergi meninggalkan kita. Amin. Amin. Makanya jangan kasih pengharapan kita kepada orang lain, karena nanti akan mengecewakan. Amin. Hanya dia yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Orang yang paling dekat, suami istri, suatu saat dia akan pergi. Anak-anak suatu saat dia akan pergi. Siapa yang gak pergi? Tapi hanya Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Amin. Makanya belajarlah. Jangan andalkan dirimu kepada orang lain. Anak-anak jangan andalkan kepada orang tua, kepada siapapun. Andalkan kepada Yesus. Karena dia satu-satunya yang tidak pernah meninggalkan kita. Yang lain pernah bisa meninggalkan kita. Yesus katakan, lihat itu contohnya. Lihat itu contohnya. Lihat itu contohnya. Mana mereka yang selama ini bersama-sama dengan aku? Mana mereka yang selama ini makan bersama dengan aku, tidur bersama dengan aku, jalan sama aku, melayani sama aku, lihat mujizat bersama dengan aku? Mana mereka? Waktu di kayu salib mereka pergi. Mereka pergi. Waktu sukses, waktu diberkati, biasalah ya, ada banyak orang bisa dekat dengan kita. Bahkan bilang, saya dukung Pak, saya dukung Bu, saya dukung kamu. Namun ketika kita lagi susah, bangkrut, siapa yang bisa mau dekat dengan kita? Tiba-tiba, mana teman saya yang dulu yang banyak itu, yang mendukung saya, tiba-tiba hilang. Kita pikir udah hari pengangkatan ini, kok tiba-tiba hilang. Kontaknya pun sulit untuk ditemukan. Jadi sekali lagi, Yesus pernah alami.
Amin. Jadi kalau kita alami itu, nggak usah bilang, Pak Pendeta, sakit hati kali lah aku Pak Pendeta. Dulu aku bantu loh dia, aku tolong dia lagi susah. Sekarang dia sukses, dia lupakan aku. Bilang sama dirimu, Yesus juga pernah alami itu. Amin. Amin. Yesus juga pernah alami itu. Jadi nggak perlu kecewa, karena Yesus sudah pernah alami itu. Bahkan kalau kita sampai hari ini masih punya persoalan, punya kesulitan, punya sakit penyakit, punya apa ya, punya banyak segudang pergumulan, ingatlah bahwa Yesus pun sudah pernah mengalaminya. Ibrani 2 ayat 18 berkata, sebab oleh karena ia sendiri, saya ulang lagi, disebab karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ia sendiri udah pernah alami itu namanya persoalan. Dia sendiri udah pernah alami namanya sakit, takut, didera. Dia sendiri udah tak alami itu sakit tuh, dipaku tuh sakit. Sakit penyakitnya sama seperti kita yang alami, mungkin yang kanker, yang lagi sakit tulang, sakit jantung, sama aku pernah alami itu. Aku pernah alami itu di kayu salib. Jantungku ditusuk, sakit. Kamu baru dengar dokter bilang vonis jantung bermasalah. Aku udah alami lebih sakit dari itu. Tapi yang luar biasa, Yesus yang berjanji, Yesus yang mengalami itu, dia berjanji, dia juga bisa menolong kita dalam keadaan apapun, karena dia sudah pernah mengalami. Amin. Saudara yakin Yesus pasti menolong hidupmu? Jadi sesungguhnya penderitaan apa yang kita alami hari-hari yang Tuhan Yesus tidak pernah alami? Cobalah catatlah. Saudara catat sendiri di dalam bukumu, evaluasi dalam dirimu, nanti pulang. Iya kira-kira apa ya yang aku alami ini, penderitaan dari mulai aku dari tahun-tahun lalu sampai tahun ini nih. Aku rasa kadang-kadang kok aduh ada aja persoalan, ada aja pergumulan, kok gak berubah-berubah ya. Aduh aku udah doa, belum juga ekonomiku berubah, masih makin sulit kami, makin susah kami. Coba di list gitu, apa aja kesusahan saudara, coba. Terus tanya, Tuhan kamu pernah alami enggak ini? Yesus bilang mungkin dari surga, udah aku alami ini, udah aku alami ini, semua udah aku alami. Jadi kalau kita tahu dia sudah alami, maka kita tahu bahwa dia akan pernah sanggup menolong kita. Amin, amin. Dia imam besar yang sangat mengerti kelemahan-kelemahan dan setiap masalah dan penderitaan kita. Dan di tengah-tengah penderitaannya dan di puncak rasa sakitnya, di atas kayu salib, ini yang luar biasa, Tuhan Yesus tetap menyatakan kasih-Nya bagi kita. Salib bukti kasih-Nya. Lukas 23 ayat 34. Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, kita baca ya sama-sama. Lukas 23 ayat 34. 1, 2, 3. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, dan mereka membuang undi untuk membagi bagiannya. Ampunilah mereka, ampunilah mereka. Ini bukti kasih Yesus bagi semua orang. Yesus nggak balas jadi membenci. Yesus nggak balas jadi marah dan ingin berbuat jahat. Yesus nggak bilang dari surga turunlah petir, hajar ini semua orang-orang ini yang sudah mencaci maki saya, bikin ini mereka hancur hidupnya. Yesus nggak lakukan itu. Amin. Malah Yesus lakukan apa? Dia buat rancangan yang buat hidup saya dan saudara, rancangan yang penuh damai sejahtera. Amin. Yesus itu baik. Yesus itu baik. Yesus itu baik. Dia nggak pernah membenci. Buat mereka yang telah menyalibkannya, Yesus gak pernah benci. Yesus itu tunjukkan kasih-Nya yang begitu besar dan mengampuni mereka. Makanya dia katakan, ya Bapa, ampunilah mereka. Ampunilah mereka. Saudara, pengampunan itu ternyata punya kuasa yang luar biasa, sanggup memberikan kekuatan. Amin. Sehingga kenapa waktu Yesus alami itu penderitaan yang luar biasa, kesengsaraan yang luar biasa yang belum pernah terjadi, tapi tiba-tiba dia punya kekuatan lagi. Waktu Bapa, ampunilah mereka,
Saya jadi mengerti, ketika kita belajar mengampuni, kita sedang mendapat kekuatan dari Tuhan. Amin. Saudara mau mengampuni, saudara mau mengampuni, engkau akan punya kekuatan dari Tuhan. Kolose 2 ayat 13 sampai 14. Kolose 2 ayat 13 sampai 14. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dan memakukannya pada apa? Kayu salib. Dia selesaikan di mana? Kayu salib. Amin. Pelanggaran kita, dosa kita Dia selesaikan di kayu salib. Diampuni kita di kayu salib. Dia nggak ingat-ingat lagi apa yang pernah diperbuat oleh banyak orang. Dia nggak ingat lagi caci maki orang. Dia nggak ingat lagi waktu orang itu ludahi dia, nggak ingat lagi. Dia nggak ingat lagi, nggak mau lagi ingat orang-orang sudah buat dia sakit hari itu. Dia nggak ingat. Ada banyak orang menyerang mentalnya, dia nggak ingat lagi. Karena Dia sangat mengampuni. Saudara, jika yang dahulunya kita mati dan sekarang kita dihidupkan bersama-sama dengan Kristus dan pelanggaran kita telah diampuni, oleh sebab itu melalui salibnya Yesus mengajarkan kepada saudara-saudara sekali lagi untuk mengampuni setiap orang lain. Apapun yang orang lain pernah lakukan kepada saudara-saudara, Tuhan Yesus mau kita ampunilah mereka. Ampunilah mereka. Amin. Ampunilah mereka. Mungkin itu cerita di masa-masa lalu bertahun-tahun. Pernah kalau kita ingat lagi, kita buka lagi, aduh teringat sakitnya luar biasa. Tapi Yesus katakan hari ini Jumat Agung, ampunilah mereka. Karena aku sendiri pun sudah selesaikan di kayu salib. Jangan lagi kamu bawa-bawa. Amin. Aku punya masa depan yang baru buat hidupmu. Aku akan buat rancangan yang luar biasa, yang engkau sendiri akan berjalan lihat banyak hal yang ajaib, banyak hal yang mujizat terjadi. Karena aku sudah selesaikan masa lalumu di kayu salib. Saudara, di dalam doa Bapa kami, Yesus juga mengajarkan kepada kita apa? Jika saya dan saudara mau dikatakan mengampuni dan diampuni oleh Bapa, katanya, kalau kita mau diampuni oleh Bapa di surga, maka terlebih dahulu kita juga harus mengampuni mereka yang bersalah kepada kita. Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara mau terima pengampunan? Ampuni orang lain. Amin. Saudara gak akan pernah bisa terima pengampunan yang di kayu salib kalau saudara masih tetap bawa-bawa kesalahan, sakit hati, kekecewaan itu sampai hari ini. Tapi kalau saudara belajar untuk mengampuni hari ini, selesai hari ini, maka saudara akan terima juga pengampunan dari Tuhan. Saya kadang-kala gini, saya kadang lagi ingat aja nih. Kadang-kala orang pakai ayat ini, tapi sebenarnya saya gak pernah suka pakai ayat ini. Kan saudara pernah dengar dong ayat ini ya? Saya lupa tuh ayatnya di mana ya. Jadi kalau saudara tahu, catat aja lah. Kan ada yang bilang gini, kalau ada orang buat salah sama kita, terus kita bilang, ya pembelaan datang dari Tuhan. Udahlah, yang penting kita berdoa aja agar ada bara katanya apa? Ditaruh di atas kepalanya, betul ya? Kalau saya kadang-kadang berpikir gini, kan kita sedang berdoa, sedang mengampuni. Kenapa kita justru kayak mau menaruh bara di atas kepala seseorang sehingga nanti dia kepanasan? Kalau dia punya pekerjaan jadi bangkrut, apa yang dia kerjakan jadi sial gitu. Masa iya kita doanya itu sih? Haleluya, haleluya, amin. Yesus nggak pernah doanya gitu. Amin. Nanti ini dia nih, nanti lihat aja di tahun kedua. Iya nanti lihat aja, saya buat nanti nih. Dia mah biarin aja, dia sepertinya lagi enjoy, lagi happy. Nanti saya buat dia menangis sejadi-jadinya. Enggak pernah tuh. Amin. Yesus bilang apa? Ampunilah mereka Bapa, karena mereka enggak tahu apa yang mereka perbuat. Amin. Saudara, percayalah Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dan rencananya itu sangatlah sempurna buat saya dan saudara. Sekalipun mungkin ada orang-orang yang coba berniat jahat dalam hidup kita, apalagi di zaman sekarang banyak saja tipu muslihat yang coba ditawarkan. Kadang-kala kita pikir ini benar, nyata kalau kita datang sama Tuhan, Tuhan ini benar nggak? Tuhan akan bilang nggak benar.
Dan Tuhan akan juga mungkin gini, kalaupun kita bikin, kenapa saya sial ya, saya bisa udah sejaga gini, saya masih bisa ditipu orang. Kadang-kadang ada gitu ya, saya udah jaga-jaga nih, saya pikir saya nggak ditipu, ditipu juga. Memang nih saya hari ini apes nih. Tapi gini, Tuhan mau kasih tahu malam hari ini buat kita. Kalaupun ada peristiwa yang kadang-kadang buat kita, aduh kenapa saya harus bisa alami lagi kayak gini nih. Padahal harusnya saya nggak bisa nih alami. Kan saya anak Tuhan, orang percaya. Harusnya saya punya hikmat dari Tuhan. Saya mau kasih tahu kadang-kadang gini, gak apa-apa lah. Mungkin ada hal yang jahat yang kita alami. Tapi percayalah, Tuhan Yesus sanggup ubah yang jahat itu terjadi atas hidup kita menjadi kebaikan. Amin, amin. Mungkin kalau kita ceritakan orang lain, bodoh banget kamu. Gak apa-apa. Ya mungkin hari ini saya salah. Tapi saya percaya mungkin apa yang ditipu hari ini Tuhan akan ganti dengan berkat yang luar biasa. Yang penting ya udah, saya nggak doa dia biar dia kena azab, enggak. Saya doakan dia tetap diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudara mau mengampuni? Saudara mau mengampuni? Saudara mau diberkati Tuhan? Ampunilah orang lain. Lukas 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Amin. Ini adalah bukti salib yang membuktikan bahwa kasihnya akan dunia ini. Amin. Dia mengasihi semua orang di dunia ini. Dan dia selesaikan itu di kayu salib. Ia serahkan nyawanya kepada Bapaknya. Saudara, jika Yesus sendiri sudah membuktikan kasihnya bagi saya dan saudara melalui salib, masa sekarang yang jadi pertanyaannya adalah, apakah bukti kita kepada Tuhan Yesus? Apakah bukti kasih kita kepada Yesus? Kita udah terima nih kasih Tuhan yang luar biasa. Buktinya dia tunjukkan kepada kita. Dia ampuni dosa kita. Dia hapus segala pelanggaran kita. Dia selamatkan rumah tangga kita. Dia berkati setiap pekerjaan kita. Dia buat lumbung-lumbung kita penuh. Anak-anak kita punya sekolah yang baik. Dia buat itu semua. Sekarang jadi pertanyaannya adalah, apa bukti kita kalau kita bilang kita cinta sama Yesus? Amin. Apa buktinya saudara? Apa saudara pikir, udahlah cukup, yang penting saya di KTP jadi orang Kristen, udah cukup lah Kristen. Udahlah, yang penting sekali seminggu ibadah lah, Kristen lah. Apakah itu bukti bahwa saudara sungguh ingin membalas kasihnya Tuhan? Padahal sesungguhnya kita nggak pernah sanggup balas kasihnya Tuhan. Saya mau beritahu kalau saudara sungguh-sungguh mau mengasihi Tuhan, karena apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan, belum pernah ada orang yang pernah lakukan itu. Tidak ada manusia yang pernah lakukan itu. Tidak ada manusia yang pernah terima itu. Kalau kasihnya begitu besar buat kita, masakan kita tega nih mengkhianati kasihnya yang begitu besar. Masakan kita tega, tidak mau sungguh-sungguh datang kepada Yesus yang kasihnya begitu besar buat kita. Dia nggak pernah ingat pelanggaran kita. Dia selalu buat yang baik buat hidup kita. Saudara, masakan gini, ada orang yang begitu kita kasihi, terus dia buat baik buat kita gitu. Ada orang yang begitu baik terus buat baik terus, buat baik terus. Nggak ada, pokoknya nggak pernah dia bertanya apapun, dia selalu buat baik terus sama kita gitu. Dia kirim kita makanan, dia kadang-kala dia bawa kita jalan-jalan, dia atur tiket perjalanan kita. Tiba-tiba dia bilang, ayo sini yuk, yuk malam ini makan yuk sama saya. Ayo minggu depan saya atur perjalanannya. Terus tiba-tiba dia bisa datang ke rumah, bawa kita uang segepok, kasih kita berkat. Kira-kira nih kalau kita waras, kita punya rancangan yang jahat gak buat dia? Halo? Pasti lalu saksikan kepada orang lain, orang ini orang baik. Amin. Orang ini orang baik. Saat saya susah pun dia datang doakan saya. Orang ini orang baik. Saudara, secara lahiriah biasanya kita akan coba balas kebaikannya. Minimal bukan harus secara materi, minimal kita doakan dia tetap sehat, tetap kuat, tetap dilindungi oleh Tuhan, pekerjaannya tetap diberkati Tuhan. Amin.
Karena dia sudah tolong kita. Yesus yang sudah tolong kita. Yesus yang sudah mati di kayu salib. Dia dipaku di kayu salib. Dia selesaikan di atas kayu salib. Segala sesuatu yang jadi kelemahan kita, segala sesuatu yang jadi penderitaan kita selama ini, sakit penyakit kita apa, saudara? Saudara, sebelum kita di ayat terakhir, saya boleh saksikan. Nyata sewaktu saya persiapkan ini, harusnya ini memang tugasnya Bu Meli, tapi karena Bu Meli harus menemani Pak Yen kemarin di rumah sakit, saya bilang sudah, Bu Meli konsentrasi di situ. Saya siapkan kebenaran firman Tuhan untuk jemaat aku. Hari Rabu tuh jadwal saya ke dokter rehab. Dan saya tahu hari itu adalah jadwal saya bukan cuma ditusuk jarum, tapi hari itu saya mendapatkan suntikan injeksi. Dan dokternya bilang, Pak, setelah ini bisa nggak istirahat? Karena kalau enggak kita tunda. Saya bilang, saya cuma punya jadwal ibadah doa malam. Oh gitu, ya udah tunda aja deh Pak. Nanti Bapak capek karena harus istirahat setelah ini. Oh gitu. Enggak kok, saya nggak berdiri, saya biasanya duduk aja. Oh gitu. Ya udah, oke, kalau gitu ya kita lakukan. Singkat cerita, saya mau diinjeksi nih, terbaringlah saya telungkup. Terus dia bilang, dia udah semprot-semprot apalah gitu, alkohol atau apa, dia balur lagi, dia udah pakai mesin. Saya nggak saksikan apa yang terjadi, cuma kebetulan puji Tuhan Pak Yopi mau temani saya kemarin hari itu mengantar saya. Makasih juga Pak Yopi. Jadi saya nggak harus pulang keletihan hari itu, memang sakit sekali setelah itu. Terus saya disuntik lah. Saya bilang, dokter, ini sakitnya sama nggak kayak suntikannya kemarin-kemarin itu sejarum biasa? Beti Pak, beda tipis doang. Oh gitu, bener nih dokter. Iya, dia ketawa. Udah selesai itu dia bareng Haryanto. Sebelum kita lakukan, boleh Pak Pendeta doa dulu. Wah makin parno saya bilang, dokter jangan aneh-aneh nih. Jadi doa nih, ya doa. Udah selesai doa saya, amin. Dia doa lagi. Tuhan, biarlah tindakan hari ini jadi sesuatu yang baik. Dalam nama Yesus, amin. Mulailah saya mulai gemetar itu. Oh, gemetar. Saya disuntik stroke. Aduh, saya sakit sekali. Belum pernah yang saya alami sakitnya. Dan sakitnya itu lama sekali gitu. Ternyata dia harus suntik dan dia nggak cabut itu, dia harus tekan. Saya nggak lihat apa yang terjadi. Sakit sekali. Terus saya bilang, udah tarik nafas lagi ya, yuk dicari lagi. Waduh, saya pikir dia udah mulai cari-cari lagi tempat, berarti dia mau injeksi lagi nih. Saya udah kebayang nih, sakit yang tadi itu belum selesai, sakit. Saya bilang, dokter sakit banget. Aduh, saya udah gak kuat dokter, sakit banget dokter. Dia diam. Pak, sekali lagi ya, coba lagi ya, pelan-pelan ya, tarik nafas lagi. Waduh, pas yang ketiga selesai, saya teriak, sakitnya luar biasa. Terus dia bilang, dokter saya nyerah udah, selesailah, sakit sekali. Dia bilang, ya udah duduk dulu, Bapak baring-baring dulu istirahat ya. Maksudnya istirahatnya saya lanjut lagi. Iya, sekali lagi. Dokter bisa nggak kalau sekali lagi itu enggak pengaruh nggak? Ya udah kalau enggak, ya udahlah, kalau enggak lah, udah takut ya. Iya, udah sakit banget ya. Iya. Ya udahlah, ya udah, tidur dulu ya, tidur dulu. Istirahat dulu. Ya udah dia tinggalkan saya. Saya lega, tapi sakitnya itu tetap tertinggal. Sampai saya pakaian baju, sampai saya duduk, sakit sekali. Sampai saya juga harus berpisah, terus saya doakan dia. Sakitnya luar biasa. Sampai saya di rumah juga masih sakit gitu. Bilang betul-betul sakit ya gitu. Saya bilang Pak Yopi sakit banget Pak Yopi. Sakit loh, sakit banget. Saya bayangkan gitu. Saya cuma alami gini 3 kali, mau yang keempat udah bilang nyerah. Apalagi yang kayak di kayu salib. Bawa bayangkan Yesus bilang nyerah, tarik, bendera putih, enggak. Dia selesaikan itu. Sakit enggak? Lebih sakit dari saya. Enggak ada apa-apanya. Amin.
badan mukanya remuk, kata Alkitab. Saya cuma punggungnya aja yang remuk sedikit. Dan pagi itu waktu saya bangun berdiri truk itu, enak banget ya. Saya bilang istri saya, enak banget. Memang dokternya bilang semoga ya Pak, ini bisa sedikit memperbaiki. Tapi nggak bisa dijadwal sekali seminggu, nggak bisa. Suntikan itu minimal sebulan atau 2 bulan sekali. Karena itu sakit, dia tahu. Saudara kasih Tuhan, saya mau beritahu gini. Kadang-kala gini, Tuhan izinkan kita alami sakit, betul ya? Sesuatu yang buat kita sakit banget. Bukan hanya di sini sakitnya, sakitnya udah kemana-mana nih, sakit banget. Sakit kalau mau diceritakan, aduh sakit banget. Tapi Tuhan Yesus bilang, aku pun pernah alami itu. Penderitaanmu aku pernah alami. Engkau yang bangkrut ini aku juga dulu alami. Engkau yang ditinggalkan rekan-rekanmu aku juga pernah alami. Amin. Engkau yang dihianati, dicaci maki, diomongin orang lain, aku pernah alami. Aku pernah alami. Maka Yesus bilang, ayolah, melayanilah, datanglah sama aku, mengasihilah sungguh-sungguh kepada aku. Kita baca ayat terakhir, Ibrani 4 ayat 16. Sama-sama kita baca ini ya. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Pertolongan Tuhan tepat waktunya. Amin. Pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Kayak Yesus bilang, sama aku, karena hanya aku yang bisa menolong tepat waktunya. Jangan sama orang lain. Mereka cuma janji-janji saya, tidak akan pernah bisa menolongmu tepat pada waktunya. Hanya aku. Amin. Datang sama Yesus hari ini. Datang sama Yesus hari ini. Hampiri tatanya. Naik ke gunungnya Tuhan. Bilang, Tuhan, Engkau yang tahu setiap penderitaanku. Engkau yang sudah lebih tahu apa yang aku alami hari ini. Bahkan bertahun-tahun aku alami. Gak enak ya. Tapi Tuhan bilang, datang sama aku. Aku sudah buktikan kasihku kepadamu. Mari kita bangkit berdiri sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Saya mau kita angkat pujian ini sekali lagi, yang tadi kita pernah sempat nyanyikan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pengorbananmu sempurna. Amin. Hidup oleh anugerah-Mu. Ku hidup oleh anugerah. Yang terbaik yang kuterima. Yang terbaik ku terima darimu. Rancangan-Mu indah. Rancangan-Mu indah bagiku. Waktu hidup selalu di dalam. Tiada pernah ku ragukan. Bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku. Sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidup. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagi pengorbanan yang kasih-Mu Yesus, oh kasih-Mu, amin. Kan hidup kuasa-Mu Tuhan, Kuasa-Mu membangkitkan rohku.
Kudus sore hari ini, ingatlah peristiwa ini, peristiwa Jumat Agung, peristiwa yang luar biasa yang belum pernah terjadi dan telah terjadi. Yesus telah alami itu. Yesus telah alami penderitaan-penderitaan. Yesus telah alami setiap sakit penyakit. Yesus telah alami setiap persoalan demi persoalan. Yesus telah alami kesusahan-kesusahan kita. Dia telah alami. Karena kasih-Nya besar buat kita. Dia buktikan itu di kayu salib. Saudara, kalau kau mau datang sama Yesus hari ini, taruh tanganmu di dada, bilang, Yesus, aku akui. Ini mungkin kesalahan, pelanggaran, dosa yang masih aja kadang-kala aku pegang, aku simpan. Kekhawatiran, ketakutan yang kau sendiri bilang aku udah pernah alami itu. Tapi aku kadang-kala kok takut aku mati. Aku takut ketika diponis dokter sakit. Aku kayaknya gak punya lagi semangat untuk hidup. Yesus katakan hari ini buat kita semua, ingat kayu salib, ingat peristiwa ini. Aku mati buat engkau. Aku mati agar hidupmu diberkati. Aku mati, kata Yesus, agar kita dipulihkan. Aku mati, kata Yesus, agar kau punya masa depan yang penuh dengan harapan. Aku mati agar keluargamu menjadi keluarga yang dipulihkan, diberkati. Datang kepada Yesus hari ini, bilang, Tuhan Yesus, akui dia. Bilang, Tuhan, hanya Engkau yang sanggup menolongku. Pertolonganmu itu tepat pada waktunya. Tidak pernah terlambat Engkau menolong kami. Tidak pernah terlambat Engkau memulihkan kami. Tidak pernah terlambat Engkau, Yesus, menyembuhkan sakit penyakit kami. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu sempurna buat kami. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Bapa. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Tuhan, kuduskan dan berkati kami semua, Bapa. Bahkan setiap anggur, roti yang kami akan pakai hari ini, sungguh diberkati, dikuduskan oleh firman Tuhan. Pakai kami, hamba-hamba-Mu yang melayani, dengan kuasa-Mu yang ajaib. Kami akan menikmati perjamuan kudus, hari-hari terakhir di mana Yesus juga pernah lakukan bersama dengan murid-murid. Terima kasih, Yesus. Melalui perjamuan kudus hari ini, ada kuasa yang kami akan alami. Ada kuasa Yesus yang secara supranatural terjadi atas hidup kami. Hingga yang kami yang sakit disembuhkan, kami yang lemah diberi kekuatan yang baru, hati kami yang susah Yesus hiburkan kami. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Bahkan setiap kami yang di rumah masing-masing yang ingin ikut bersama-sama, Tuhan juga berkati. Setiap apa-apa yang digunakan, dipakai untuk perjamuan kudus, hamba berdoa memberkati di dalam nama Yesus. Kami akan terima perjamuan kudus ini dengan berkat di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Silakan duduk jemaat yang kasih Tuhan. Nanti perjamuan akan dibagikan. Kita angkat lagu ini, salibnya selamanya. Selamanya
ikut serta bersama kami. Boleh bersama-sama persiapkan roti atau apapun, biskuit boleh, atau minuman yang lain yang bisa digantikan sebagai anggur. Salibnya. Kalau saudara sudah semuanya mendapatkan, boleh saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita akan makan bersama-sama roti yang ada tangan kanan kita. Kita percaya inilah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi saya dan saudara. Tubuh Kristus yang menyatu dalam setiap hidup saya dan saudara. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kami akan makan bersama-sama roti yang ada tangan kanan kami. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Engkau sungguh baik buat kami Bapa. Sungguh baik Engkau Yesus. Haleluya. Tubuhmu, terima kasih Tuhan. Tubuhmu rela dihancurkan demi kami. Tubuhmu rela dihancurkan Tuhan demi menyelamatkan hidup kami, menghapus dosa-dosa kami. Angkatlah cawan yang tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara kasih Tuhan, cawan yang ada tangan kanan kita, yaitu darah Kristus. Darah yang menghapus setiap dosa-dosa kita, darah yang menghapus setiap pelanggaran-pelanggaran kita, darah yang menyembuhkan sakit penyakit kita, darah yang tercurah di atas kayu salib. Sekarang darah ini akan tercurah di dalam setiap tubuh saya dan saudara. Kita akan minum bersama-sama ini dengan iman percaya. Ada kuasa yang terjadi melalui cawan ini, melalui darah ini. Kami akan minum bersama-sama di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oh haleluya Yesus, Engkau baik, sungguh baik Tuhan. Kasih-Mu besar buat kami, kasih-Mu ajaib Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau yang membuat hidup kami jadi baharu. Engkau yang membuat perjalanan hidup kami perjalanan hidup yang sungguh di dalam berkat-Mu yang besar. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Perbuatan-Mu sempurna buat kami Yesus. Anugerah-Mu besar buat kami Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Terima kasih Yesus. Kami bisa memperingati Jumat Agung hari ini. Terima kasih dengan kekuatan yang Kau berikan. Terima kasih dengan kesempatan yang luar biasa. Kembali kami menyaksikan betapa ajaibnya Engkau, betapa pengorbanan-Mu luar biasa buat kami Yesus. Tidak ada yang pernah mengalaminya selain Engkau Yesus. Engkau begitu sempurna buat kami Bapa.
Hari ini kami peringati, hari ini kami alami Jumat Agung menjadi hari yang luar biasa buat kami. Terima kasih Yesus, Engkau baik, Engkau ajaib buat kami. Engkau besar buat kami. Tak terhingga kasih-Mu Tuhan, tak terhingga kasih-Mu Yesus. Tak bisa kami balas kebaikan Tuhan. Engkau baik buat kami, Engkau sangat baik buat kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih buat perjamuan kudus hari ini. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar, yang kami sudah terima hari ini. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Sudah terima tubuh dan darah Kristus. Kita sudah dengar firman Tuhan. Dia mengerti atas setiap kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan, kita akan dengarkan pengumuman. Hari Minggu kita akan kembali hadir di tempat ini di pukul 4 sore. Kita akan merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus, pukul 4 sore. Kembali kita berkumpul di sini dan kita ada perjamuan kasih di tempat ini juga di pukul 4 sore setelah ibadah. Itu saja pengumumannya. Kembali kita akan memberi persembahan bagi Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dulu. Kita mau serahkan apa yang kita mau bawa kepada Tuhan hingga persembahan kita boleh menjadi berkat. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu bagi kami. Terima kasih buat karya salib-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak lagi menjadi takut, kami tidak lagi menjadi tawar hati Tuhan. Kami tidak lagi menjadi ragu, bahkan khawatir Allah. Karena Engkau sudah mengalaminya, Engkau sudah melewatinya semuanya Bapa. Bahkan karena kasih setia-Mu Tuhan, Engkau sudah menebus akan segala dosa dan salah kami. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami mau memberi persembahan Tuhan. Dengan apa yang sudah Engkau berikan bagi kami mau kembalikan bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Kami percaya Tuhan karena kami memberi dengan kasih. Seperti firman-Mu katakan, berilah maka engkau akan menerima. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi dengan penuh ucapan syukur kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian kita. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Persembahan boleh dijalankan. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu.
mengingat pengorbanan Kristus bagi kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, buat pengorbananmu bagi kami, buat kasih-Mu bagi kami. Dialah kehidupan kami terus Tuhan, mengingat akan kasih dan setia-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup kami. Kemurahan-Mu Lebih dari hidup Tuhan. lebih dari hidup. Kemurahan-Mu Yesus. Kemurahan-Mu Lebih dari hidup. lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari semua jemaat Tuhan, kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat karya salib-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau tanggung segala dosa salah kami. Amin. Terima kasih Bapa. Bawa lidahku memuji kemurahan-Mu lebih. Sekali lagi kita mengatakan kemurahan-Mu lebih dari hidup kami Tuhan. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Amin. Amin Yesus. Lebih dari Yes Tuhan, bawa lidahku, bawa lidahku memuji Engkau. Oh, amin, amin. Kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bapa, di dalam nama Yesus, melalui peristiwa Jumat Agung ini, kami mau berdoa ya Tuhan buat mereka yang terhilang di dalam nama Yesus. Buat setiap keluarga-keluarga yang mungkin hari-hari ini hancur, kami berdoa dalam nama Yesus, selamatkan mereka Tuhan. Kami berdoa mungkin buat mereka pribadi, lepas pribadi hari-hari ini mungkin ya Tuhan kehilangan harapan. Mereka kehilangan sepertinya pegangan buat hidup mereka. Sepertinya mereka hari-hari dibimbang dan ragu untuk menjalani hidup mereka. Sepertinya mereka pikir hidup mereka sudah hancur, gagal. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, biarlah Engkau menjamah hati mereka Bapa. Oleh kuasa salib-Mu yang ajaib, kembali mengingatkan mereka untuk mereka datang kepada Engkau Yesus. Kami berdoa ya Bapa, buat setiap keluarga-keluarga kami, buat setiap teman-teman, sahabat-sahabat kami, biar juga mereka mengalami kasih-Mu yang besar, kasih-Mu yang ajaib. Mereka yang terbaring di rumah sakit, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang mungkin juga beristirahat di rumah, kami berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, disembuhkan dalam nama Yesus. Ibu Eti disembuhkan dalam nama Yesus. Pak Yeye disembuhkan dalam nama Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, setiap kami yang hadir juga hari ini, bahkan setiap kami menyaksikan siaran ini Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan jamah kami Bapa, beri kami kekuatan yang luar biasa. Anugerah-Mu besar buat kami Yesus. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat buat kami. Bahkan memberkati anak-anak kami ya Tuhan. Jumpakan kami kembali di hari Minggu, di ibadah Paskah Tuhan. Kami ingin bersama-sama merayakan kemenangan dan sukacita, karena Tuhan itu
buat kami. Yesus sungguh menjadikan yang baru dalam hidup kami Bapa. Makasih Yesus. Biarlah kami dilindungi, dijaga oleh Tuhan beberapa hari ke depan, untuk kami masuk di hari Minggu. Bersama-sama kami boleh hadir di tempat ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, mengucap syukur buat kebangkitan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang jemaat yang dikasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan Yesus telah menyediakan hari depan yang penuh dengan harapan. Terimalah hikmat, terimalah sukacita, terimalah sejahtera dari surga. Terimalah pengurapan dari Roh Kudus yang mengurapi setiap kehidupan saya dan saudara, dan menyertai setiap langkah saya dan saudara mulai sore hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Sambil mengucap syukur, kita angkat pujian ini. Ku nyanyikan haleluya. Ku nyanyikan haleluya. Sungguh ajaib perbuatan-Mu. Ku nyanyikan haleluya. Sungguh besar kekuatan Tuhan. Terima kasih Yesus.